Perkenalkan, saya Anissa Nuraini. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang integral tentu beserta penyelesaiannya. Jadi di sini sudah ada soal integral 31 9x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 1. Jadi di sini kita langsung kerjakan. Pertama-tama kita tuliskan dulu yang 9, lalu kita dibagi 3 ini dari pangkat 2 ditambah 1. Terus untuk x nya itu pangkat 3 sama dari 2 plus 1. Terus di sini kita kurang yang 4 ini kita tulis lagi di bawah, dibagi 2 ini dari pangkat 1 ditambah 1, lalu x nya diturunkan dan pangkatnya menjadi 2. Terus di sini kita substitusikan dulu yang 3 ini. Di sini kita jumlahkan 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Di sini kita kali 3 dikali 3 itu sama dengan 27. Jadi di sini 3 dikali 27 dikurang 4 dibagi 2 itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu kita kurang dari substitusi yang satu ini. Di sini sama 9 dibagi 3 yaitu 3 dikali 1 dikurang 4 bagi 2 dikali 1. Terus kita jumlah 3 dikali 27 itu sama dengan 81 dikurang 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9, jadi 9 kali 2 18. Terus sini kurang, kita jumlahkan yang 3 kali 1 ini, 3 dikurang 2 kali 1 2. Lalu kita jumlah 81 kurang 18 yaitu 63 dikurang 3 kurang 2 yaitu 1. Nah, di sini langkah terakhir tinggal dijumlahkan 63 dikurang 1 yaitu 62. Jadi jawaban dari soal ini adalah 62. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logaritma. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Logaritma dapat ditulis juga dengan A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Logaritma juga dapat didefinisikan sebagai pangkat berapa sama dengan. Contohnya, jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 log 8 sama dengan 3, atau dapat dibaca dengan 2 pangkat berapa sama dengan 8, jawabannya adalah 3. Yang contoh kedua yaitu, jika 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka 3 log 9 sama dengan 2, atau dapat dibaca dengan 3 pangkat berapa sama dengan 9, jawabannya adalah 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Nugraha Haryanto, Prodi S1 Farmasi semester 1 Universitas Indonesia Maju. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rasio. Rasio adalah angka yang menunjukkan perbedaan atau perbandingan dua buah besaran karena rasio menghubungkan nilai relatif dari dua bilangan. Rasio disajikan 1 berbanding 2, tidak dibaca sebagai 1/2 ataupun setengah. Langsung saja kita ke contohnya. Mahasiswa farmasi yang berjumlah 20 orang terdiri dari 4 laki-laki dan 16 perempuan. Maka perbandingan mahasiswa laki-laki dan perempuan adalah
bisa saja langsung kita jawab. Sudah kita ketahui bahwa mahasiswa laki-laki sama dengan 4 dan mahasiswa perempuannya sama dengan 16. Kita bisa langsung tuliskan saja rasio, berarti 4 berbanding 16. Kita bisa lebih disederhanakan lagi sebagai 1:4. Selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Sebagai contoh, fungsi X menjadi f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Di sini ada rumus dasar dari turunan fungsi aljabar. Yang pertama yaitu jika fx sama dengan k, maka turunannya adalah 0. K di sini merupakan konstanta. Yang kedua yaitu jika fx sama dengan ax, maka turunannya yaitu a. Yang ketiga yaitu jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a kali n x pangkat n dikurang 1. Sekarang langsung ke contohnya. Yang pertama yaitu jika fx sama dengan 5, maka turunannya adalah 0. Mau berapapun konstantanya, jika tidak memiliki variabel, maka hasilnya adalah 0. Yang kedua yaitu jika fx sama dengan 4x, maka turunannya adalah 4. Variabel di sini tidak dibawa. Dan yang ketiga yaitu jika fx sama dengan 5x pangkat 2, maka turunannya yaitu 5 dikali 2x pangkat 2 dikurang 1. 5 dikali 2 sama dengan 10x, 2 dikurang 1, 1. 1 di sini tidak dibawa. Yang keempat yaitu fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 2. Turunannya yaitu 4 dikali 3x pangkat 3 dikurang 1 dikurang 2 dikali 2x pangkat 2 dikurang 1 ditambah 5x dikurang 2. Hasilnya yaitu jadi 12x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 5. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan persamaan garis lurus. Di sini sudah ada rumusnya. X1 dan Y1 adalah titiknya, M adalah gradien. Jika kita mempunyai soal seperti ini, tulis dulu X1 dan Y1. Masuk aja ke rumusnya. Y-2, M adalah gradien, gradiennya 3, X min 1. Y-2 hitungannya seperti biasa, 3x min 3. Yang duanya pindah ke sebelah sini, jadi Y sama dengan 3x min 3 plus 2. Jadi jumlahnya adalah Y sama dengan 3x min 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febia Sabina. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksponen dan sifat-sifat. Baik, di sini ada bentuk umum. Eksponen adalah bentuk perkalian dari suatu bilangan yang dilakukan berulang kali, sehingga jika dituliskan dalam bentuk rumus, bentuk umum eksponen adalah sebagai berikut. A pangkat n sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak A. Artinya A dikalikan dengan A sebanyak n faktor, sehingga jika dijabarkan bagian-bagian dari bentuk umum rumus eksponen adalah A pangkat n, di mana A adalah bilangan real dan n bilangan asli. A sebagai bilangan pokok atau basis, n sebagai besar pangkat. Selanjutnya ada sifat-sifat eksponen. Ada 8 sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pangkat penjumlahan, yaitu di mana A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Apabila suatu bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda dikalikan, maka pangkat akan ditambah. Contohnya 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 2, hasilnya adalah 4 pangkat 5. Yang kedua ada pangkat pengurangan, di mana A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A
pangkat M dikurangi N. Apabila suatu bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda dibagi, maka pangkat akan dikurangi. Contohnya, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 min 2 sama dengan 4 pangkat 1. Hasilnya adalah 4. Ketiga, ada pangkat perkalian, di mana A pangkat M pangkat 2 sama dengan A pangkat M dikali N. Jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan dengan bilangan lain, maka pangkat akan dikalikan. Dengan kata lain, jika ada di dalam bentuk kurungan, maka pangkat di dalam kurungan dapat dikalikan dengan pangkat di luar kurungan. Contohnya, 4 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 4 pangkat 6. Hasilnya itu 4096. 4. Ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, di mana A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Bila ada dua bilangan dalam kurungan yang diberi pangkat, maka dua bilangan tersebut memiliki pangkat yang sama. Contohnya, 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 16 dikali 9. Hasilnya itu 144. Yang kelima, ada pangkat pada bilangan pecahan, di mana A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Hal yang sama berlaku juga jika bilangan dalam kurungan eksponen adalah pecahan atau pembagian, maka penyebut dan pembilang memiliki pangkat yang sama, dengan catatan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 4 per 2 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 16 per 4. Hasilnya adalah 4. Yang keenam, ada pangkat negatif, di mana 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Maksudnya adalah jika suatu penyebut bernilai positif kemudian ingin dipindahkan ke atas, maka pangkat dari penyebut tersebut akan bernilai negatif. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, 1 per 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat minus 2 atau 4 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 16. Yang ketujuh, ada pangkat pecahan, di mana N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Dalam bentuk akar, bentuk bilangan dapat disederhanakan menjadi pangkat berbentuk pecahan dengan N sebagai penyebut dan M sebagai pembilang, dengan catatan nilai N harus lebih besar atau sama dengan 2. Contohnya, 2 akar 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 2 sama dengan 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 9. Yang terakhir, ada pangkat 0, di mana A pangkat 0 sama dengan 1. Setiap bilangan berpangkat 0 dalam eksponen adalah bernilai 1, dengan catatan nilai A tidak boleh sama dengan 0. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.